cahaya dan sifat-sifatnya. Adapun beberapa submateri yang akan dibahas, yang pertama itu kita harus tahu apa pengertian cahaya itu sendiri. Yang kedua, apa aja sifat-sifat cahaya tersebut, dan yang terakhir kita akan praktek sederhana di akhir pembelajaran. Oke, yang pertama kita akan bahas apa itu pengertian cahaya. Cahaya itu gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam ruang hampa berbentuk partikel halus yang memancar ke semua arah dan membawa energi ke mata kita. Nah, setelah kita ketahui apa itu pengertian dari cahaya itu sendiri, kita juga harus tahu dari mana aja sih sumber-sumber cahaya itu sendiri. Nah, ada beberapa contoh sumber-sumber cahaya tersebut. Yang pertama ada dari api, ada juga dari cahaya matahari, ada dari bulan, bintang, kilat, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari sumber-sumber cahaya. Oke, setelah kita udah tahu apa itu cahaya dan dari mana sumber cahaya tersebut, nah kita akan masuk ke sifat-sifat cahaya. Oke, let's go on to discuss number 1. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Mengapa cahaya dikatakan atau bisa dikatakan merambat lurus? Karena cahaya merambat lurus itu cahaya yang melewati satu medium perantara sehingga dia bergerak lurus atau merambat lurus. Nah, contoh sederhananya pada saat kita menghidupkan senter, dia akan bergerak lurus atau merambat lurus ke tujuan atau ke arah yang ditujukan si senter tersebut. Maka sifat cahaya yang pertama itu adalah cahaya merambat lurus. Oke. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, mengapa cahaya dapat dikatakan bahwa cahaya itu dapat menembus benda bening? Nah, di sini hanya benda yang bening yang dapat ditembus oleh cahaya. Kalau dia tidak bening atau benda yang gelap, maka cahaya tidak akan bisa menembus di benda gelap tersebut. Jadi hanya benda yang bening. Nah, contohnya misalnya ada cahaya masuk atau senter juga kita buat contohnya, senter kita arahkan ke plastik yang bening atau plastik kaca yang bening, maka cahaya itu akan bisa tembus. Mengapa bisa tembus? Karena plastik kaca itu bening sehingga cahaya tersebut bisa menembus benda bening. Nah, sebaliknya kalau misalnya senter itu diarahkan ke benda yang gelap, contohnya papan ataupun benda yang berwarna hitam, maka cahaya tersebut tidak akan bisa tembus. Kenapa? Karena bendanya itu gelap. Nah, seperti yang Miss jelaskan sebelumnya, hanya benda yang bening cahaya tersebut bisa tembus. Oke, baik. Selanjutnya, yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nah, bagaimana dikatakan dengan cahaya dapat dipantulkan? Nah, di sini cahaya dapat dipantulkan itu adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Namanya juga dipantulkan, berarti setelah kita pantulkan dia akan terpancar kembali cahaya tersebut. Nah, di sini ada dua jenis cahaya dapat dipantulkan. Yang pertama adalah pemantulan teratur. Nah, apa yang dikatakan dengan pemantulan teratur? Pemantulan teratur ini jika cahaya mengenai melewati benda yang rata, licin ataupun mengkilap, maka sinar pantulnya itu akan teratur. Karena dia cahaya tersebut mengenai benda yang licin, mengkilap dan yang lainnya seperti cermin ataupun kaca, maka sinar pantulnya itu akan teratur. Nah, itulah yang dimaksud dengan pemantulan teratur. Yang kedua, ada pemantulan tidak teratur atau kita sebut dengan pemantulan baur. Oke, pemantulan tidak teratur ini misalnya jika cahaya kita kenakan ke misalnya batu yang berkerikil. Nah, itu kan batu yang berkerikil, berarti dia tidak rata, tidak licin dan juga tidak mengkilap. Ketika cahaya tersebut
kita kenakan ke batu berkerikil, maka cahaya tersebut tidak, atau sinar pantulnya tidak teratur. Oke, sinar pantulnya tidak teratur karena dia tidak rata bendanya. Maka kita sebut, itulah makanya kita sebut pemantulan tidak teratur atau pemantulan bau. Oke, selanjutnya cahaya dapat dibiaskan. Nah, di sini cahaya dapat dibiaskan itu adalah peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium yang berbeda. Nah, inilah dia kita sebut dengan pembiasan cahaya. Contoh kecilnya saja pasti teman-teman udah tahu semua. Ketika pensil kita masukkan ke air ataupun pulpen dan yang lainnya kita masukkan ke air di dalam gelas ataupun benda yang bening, kita masukkan ke air, maka pensil tersebut akan terlihat patah. Mengapa? Karena terjadi di peristiwa tersebut dia terjadi pembelokan arah rambatan cahaya karena setelah melewati medium yang berbeda. Makanya ketika kita lihat pensil dimasukkan ke air akan terlihat patah. Contoh yang lainnya juga, misalnya pas kita berada di kolam atau yang lainnya, kita melihat ini kayaknya dangkal, sementara kita merasa kalau itu kolamnya dangkal, sementara tidak. Nah, itulah dia terjadinya pembelokan arah rambatan. Itu adalah contoh cahaya yang dapat dibiaskan. Oke, selanjutnya cahaya dapat diuraikan. Nah, cahaya dapat diuraikan atau bisa kita sebut penguraian cahaya atau dispersi. Nah, penguraian cahaya ini adalah penguraian cahaya putih menjadi berwarna atau kita sebut dengan spektrum warna. Oke, contoh kecilnya kita lihat seperti terbentuknya pelangi setelah hujan. Kenapa bisa terbentuk pelangi setelah hujan? Karena cahaya matahari itu kan cahaya putih. Sinar cahaya matahari itu adalah cahaya putih. Cahaya putih itu akan melewati titik-titik air hujan setelah hujan, maka dia akan terbentuk spektrum warna, yaitu ada Meiji Kuhibiniu. Nah, dia akan terbentuk spektrum warna karena penguraian cahaya putih itu menjadi berwarna atau spektrum warna. Nah, itulah dia terbentuknya pelangi setelah hujan. Contoh yang lain misalnya juga, pasti teman-teman tahu kaset. Ketika ada kaset itu atau CD, kita kenakan cahaya atau kita nyalakan senter ke kaset tersebut, maka dia akan terpantul ke dinding dan dia akan membentuk spektrum warna atau dia menjadi berwarna seperti pelangi, Meiji Kuhibiniu. Nah, itulah dia contoh cahaya dapat diuraikan. Dan terakhir, selanjutnya, cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Nah, mengapa cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan? Ketika cahaya mengenai suatu benda, cahaya akan terhalang dan membentuk bayangan. Oke, contoh misalnya bola kita letakkan di lapangan. Kita letakkan di lapangan sementara sinar cahaya matahari sedang cerah. Ketika sinar cahaya matahari itu terkena si bola, dia akan terhalangi karena terhalangi sama bola tersebut sehingga berbentuklah dia bayangan. Contoh yang lainnya juga seperti kita sendiri, ketika kita entah berjalan ataupun bersepeda di luar yang dimana kita terkena cahaya matahari. Nah, disitulah dia makanya mengapa bisa ada bayangan kita, karena cahaya tersebut menghalangi sama badan kita, sehingga terbentuklah dia bayangan kita ketika kita berada di bawah cahaya matahari. Nah, itulah dia dikatakan cahaya dihalangi suatu benda akan berbentuk bayangan. Oke, learners, itulah dia beberapa penjelasan cahaya dan sifat-sifatnya. Oke.